Balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Ethereum dan juga BOME, teman-teman ya. Jadi selamat berhari Minggu. Kemarin juga sudah saya sharingkan ya untuk Bitcoin dan juga Doge ya, Dogecoin. Dan ya overall market ini masih sedikit ya lewatin dari fear ke netral nih 41 kan, 40 41 sekitaran itu. Dan ya market juga nggak terlalu gimana ya. Ini malah balik koreksi beberapa altcoin seperti TON, kemudian Cardano, ya Shiba. Ini rata-rata sekitar 1-2%, tapi ada juga yang lawan arus seperti LTC 2-3% gitu ya. Jadi mayoritas ya ada yang naik, ada yang sideways, ada yang koreksi, tapi ya tidak terlalu dalam gitu lah ya. Kurang lebih range-nya ya sekitar 2-5% lah overall. Ya, untuk pembahasan Bitcoin seperti biasa Senin sampai Sabtu, minggunya biasa kita bahas altcoin, khusus altcoin gitu ya. Kecuali memang benar-benar ada pergerakan yang cukup signifikan, baru kita bahas Bitcoin di hari Minggu ya. Oke, jadi tanpa basa-basi kita akan bahas langsung ke Ethereum ya. Ethereum dulu, ini adalah ibu dari para altcoin teman-teman ya. Jadi secara daily kita bisa perhatikan sekali lagi di sini, by the time dia tidak create yang namanya lower low ya. Ini adalah low point yang terbentuk pada 5 Agustus ya. Once dia naik, ya reject lagi, drop lagi, dia bikin low point yang baru tapi higher low. Ya ini pada 6 September. Ya ini selang 1 bulan bahkan ya. 5 Agustus, kemudian 6 September, kemudian di sini 3 Oktober. Buset guys ya. Jadi selang 1 bulan kalau kalian perhatikan ya. Ini drop, naik, ya, drop lagi, ini makan waktu 1 bulan. Ya. Kemudian di sini naik, terus drop lagi, ini juga makan waktu 1 bulan, teman-teman. Jadi di sini kita bisa bilang menjadi range akumulasinya Ethereum. Ya, biasanya dia bergerak cenderung sideways. Ya, di dalam sebuah range, belum terlalu gimana signifikan. Dan ya, di sini kita bisa lihat by the time dia tidak create yang namanya lower low. Ya, sangat-sangat menarik. Jadi bisa ada beberapa perspektif sebenarnya untuk si Ethereum semenjak dia breakdown ya dari si triangle pattern yang di sini. Box orange ini di sekitar $2.870 ini akhirnya dia breakdown gitu ya. Sebelumnya kan dia cukup strong nih. Akhirnya jebol juga di sini akumulasi, dan ketika jebol pun kita bisa gunakan juga ya sebuah trendline di sini. Ya, adanya trendline resistance. And then di sini juga trendline support kita bisa gunakan juga seperti ini. Nah, jadi triangle pattern lagi. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini dari atas movementnya ke bawah, ya ini bisa untuk lanjut drop lebih dalam lagi. Ya, cuman kan pertimbangannya kita baru akan menjelang pemilu dan lain sebagainya, narasi positif dibangun. Jadi more or less sepertinya berat ya dengan kondisi saat ini. Ya, biasanya kalau kita berbicara chart pattern ini bisa dibilang untuk melanjutkan penurunan seperti ini ya. Kemudian langsung dia lanjut turun kayak gini. Ya, kalau kita berbicara secara chart pattern biasanya ya. Cuman dengan analisa ataupun kondisi fundamental posisi saat ini malah bisa memberikan kecenderungan untuk si Ethereum masuk ini di range akumulasi. Ya, once dia break, retest di sini untuk bahkan ngejar di atas $3.000 kembali. Ya, ini masih possible banget terjadi untuk si Ethereum. Another view-nya untuk si Ethereum adalah di sini kita bisa perhatikan ya waktu dia closing dan bikin tail candle yang cukup pendek, nggak terlalu panjang. Ya, di sini 1, and then di sini 2, and then di sini potensi ketiga. Jadi seperti kita bisa bilang inverse head and shoulder dengan area neckline di sini. Tuh, trendline resistannya. Jadi dia miring gitu, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita ukur target maksimal dari chart pattern ini, ya once dia break gitu ya, once dia break, ini kita bisa lihat ya target maksimal di sekitar $3.300-an di sini. Ini menjadi target maksimal yang bisa sekali diperhatikan nih. Nah, ya di area sinilah. Ini coba saya tandangin dengan warna merah untuk si Ethereum. Nah, ya kalau kita berbicara chart pattern, kemudian dengan another view-nya, ya ini menjadi target maksimalnya ya di sekitar box merah ini. Cuman memang sebelum itu kita harus melihat dia lewatin beberapa obstacle terdekat seperti 2.860, kemudian 3.100-an, kemudian baru $3.300-an. Ya, jadi ada 3 obstacle yang cukup strong yang harus wajib di break sama si Ethereum. Kemudian kalau misalkan kita melihat dari si triangle pattern ini ya, dari waktu dia opening lah di sinilah ya.
kita lihat target maksimalnya once dia break teman-teman, itu di sekitar berapa? Yap, ini di sekitar 3.690 sampai 3.700 dolar. Ya, dimana kalau saya markingin area itu sebelumnya resistance strong juga nih. Tuh, lebih detail lagi malah tuh. Ya, ini coba saya tandain dengan warna ungu deh. Tuh, jadi secara chart pattern cukup clear ya. Kalau misalkan kita berpacu ya atau melihat dari inverse and shoulder ya udah di box merah. Tapi kalau misalkan kita bisa lihat di sini menggunakan perspektif triangle pattern dan ya here we go, ini target maksimalnya di box warna ungu. Ya ini di sekitar 3.650 sampai 3.700 dolar lah, sekitar area itu range-nya. Yang bisa sekali diperhatikan untuk si Ethereum, dan ya ini udah deket sekali ya dengan previous high yang terbentuk pada bulan Maret lah, awal Maret 2024 ya. Jadi cukup clear banget untuk beberapa target yang masih possible banget digapai sama Ethereum. Dia masih masuk di dalam range akumulasinya cuman sideway aja, range atas bawah ya di sekitar 2.200-an sampai 2.700-an dolar ya, sekitar 500-600 dolar lah range dia sideway. Ini udah memakan waktu dari Agustus, September, Oktober, udah makan waktu 2 bulan gitu ya. Jadi hopefully kita mendapatkan benar-benar booster ya, khususnya untuk Ethereum dulu, ibunya para altcoin ya di bulan Oktober November ini, sehingga altcoin juga bisa melaju atau naik lebih signifikan lagi gitu ya. Jadi money flow kita berharap banget untuk bisa mengalir ke altcoin ya. Kemudian kalau kita lihat untuk Ethereum secara hourly gimana? Yes, hourly-nya sebenarnya sih di sini dia terakhir kali 4 jamnya ya, 4 jam. Di sini adanya area demand. Ya ini adanya area demand, dia drop. Once dia drop pun ya di sini berhasil mengalami pemantulan. Nah, posisinya saat ini yang perlu kita perhatikan sebenarnya ini ada area supply terdekat di sini. Ya ini ada area supply terdekat itu di sekitar harga 2.460 sampai 2.490 dolar. Ya ini terdekat time frame 4 jam. Kemudian next lagi di sini. Nah, ini next supply-nya lagi ya di 2.628 sampai 2.661 dolar. Ya jadi ini bisa sekali diperhatikan untuk area bawah, area atasnya untuk si Ethereum secara time frame 4 jam, karena di sini reject-nya strong banget gitu ya, mantulnya pun belum signifikan ya, kecuali kemarin-kemarin ini ketika dia udah drop di sini mantul signifikan di sini ya, koreksi korektif di sini boom untuk lanjut naik. Tapi kan kita melihat dia masih under EMA 21 time frame 4 jam dan juga dia masih berada di bawah level supply time frame 4 jamnya ya. Jadi sekarang yang perlu kita perhatikan sebenarnya ya di area sini ya, kita bisa gunakan juga sebuah trendline resistance yang kelihatannya sekarang lagi berusaha di break gitu ya, time frame 4 jam. Kemudian juga trendline support bawah ya, jadi dia terbentuk seperti bull flag bisa, atau channel bisa ya, atau falling wedge bisa kalau misalkan kita lihat lebih kecilnya ya pergerakan secara internal. Tapi overall ya teman-teman bisa lihat mungkin ini bull flag dan lain sebagainya, intinya bullish pattern. Dan ya once dia break dari sini ya akan ngejar area supply terdekatnya ya. Jadi ini dulu yang perlu diperhatikan, area 2.460 sampai 2.490 dolar terdekatnya. Once dia mampu break, and kita lihat juga time frame 1 jam yang lebih detail ya, kurang lebih seperti ini ya. Once dia breakdown pun kita bisa perhatikan pasti di sini ada area demand secara time frame 1 jam ya. Di sini saya ubah dulu ya, di area sini teman-teman ya, 2.352 sampai 2.372 dolar untuk Ethereum. Apakah memang dia benar-benar mampu untuk break gitu ya? Karena ini weekend takutnya cuman jebakan dia nanti balik lagi ke 2.388 ya. Ini yang perlu diantisipasi untuk weekend. Biasanya kan low volume juga gitu ya. Tapi kalau misalkan dari area sini besok teman-teman lihat, wah di sini mampu break and retest, bahkan break dari area sini, nah ini bisa diperhatikan untuk next area target supply. Ya berarti memang momentumnya untuk Ethereum mengejar next area target, dan ya kemungkinan besar waktunya untuk bangun tidur setelah 2 bulan tidur ya. Oke, BOME. Nah jadi ini BOME juga ada salah satu altcoin yang sering banget saya bahas. Bahkan waktu itu yang baru listing di Binance pun ada saya bahas ya, perbandingannya itu beberapa meme coin lain ya meme coin lain. Nah intinya meme coin itu seperti contoh ya Shiba, PP ya, itu biasanya memang turun sekitar 80 sampai 90% semenjak dia listing dari previous ATH-nya. Kita bisa lihat di sini ini sempat hit sampai 0,029596 dolar. Ya ini BOME secara daily. Waktu itu saya ukur possible minimal 80% untuk dia koreksi.
Ya, range-nya kan 80 sampai 90% ya, minimal 80%. Ini di range berapa? Ini di range sekitar 0,054 sampai 588 dolar. Ya, di sekitar sini nih. Tuh, ini masih belum saya hilangin tandanya. Jadi range yang tadi saya sebut itu di sekitar 80 sampai 81%. Ini by the time ini semenjak Maret ya. Sejak Maret dia berprogres ya. Drop, reject, naik korektif, langsung akhirnya dia breakdown dari rising wedge-nya ya, turun juga kita bisa dalam sebuah channel ya, dia break, retest untuk lanjut naik lagi ke henti di previous area supply, reject strong lagi, dan akhirnya dia terkonsolidasi atau kita bisa bilang balik lagi masuk ke area akumulasi. Dan pas ya box putih ini terhit akhirnya ya, range ini terhit, ini di hit pada 5 Agustus, 6 September dan 3 Oktober. Jadi memang ini kurang lebih mirip ya, sama lah dengan Ethereum secara daily-nya. Pergerakannya ini 2 bulan dia bermain di area bawah, range bawah gini ya. Kalau misalkan saya extend bagian atas dan ya, here we go, ini adalah lapis atas untuk dia sideways selama 2 bulan. Ya, atas ini di sekitar berapa bro? Di 0,0084 sampai 0,008844 dolar. Jadi dia bermain di range ini cukup lebar range-nya. Ya, rapi juga. Dan ya, ini bisa menjadi salah satu opportunity sebenarnya ya, dimana kalau teman-teman suka meme coin, kemudian mau cari ya meme coin yang harganya masih murah, ini salah satunya ya, ketimbang mungkin kalian lihat meme coin lain yang udah harganya di atas masih bisa lanjut naik atau enggak. Kalaupun naik mungkin sekitar 30, 50, 60% ya kenaikannya, tapi resikonya jauh lebih besar. Dan Bome menawarkan, atau kita bisa lihat untuk resikonya lebih kecil ya, bukannya nggak ada resiko tapi lebih kecil. Dan proyeksinya kalau dia balik ke ATH-nya pun ya, kita bisa mendapatkan ya ini 80%-an. Even better kalau dia bikin ATH baru ya, berarti 1x atau 100%. Ya itu masih possible banget karena Bome harganya masih di bawah banget di sini, menjadi target ya semenjak bulan Maret kita bahas. Dan waktu itu juga saya sampaikan untuk berhati-hati di meme coin yang baru listing, biasanya koreksi 80 sampai 90%. Dan here we go, kejadian gitu. Karena kenapa saya bisa memberikan info seperti itu? Waktu itu juga sudah saya sampaikan perbandingannya beberapa meme coin yang setelah listing di Binance dan turun seberapa dalam, kemudian dia sideways lama, akhirnya nanti dia meletus juga ya. Jadi itu bisa sekali menjadi salah satu bahan pertimbangan. Dan ya, ini kalau kita berbicara probabilitas ya, let's say teman-teman ya, di sini probabilitas ya di sekitar area inilah. Mungkin stop lossnya kalian taruh di previous low-nya sebelumnya di sini ya, pada 5 Agustus ya di sini. Kemudian kalian taruh sejauh-jauhnya setidaknya di area bagian atas dia sideways. Ini dulu ya, kalau kita lihat terdekat ya. Ini risk reward ratio masih 2,37, masih oke. Ya, going up ke atas itu masih possible sekitar 42%. Ke bawahnya kalau kena stop loss pun sekitar 17%-an. Ya, 17,7%. Ya, tentu ini memberikan probabilitas yang lebih bagus ya, risk reward rasionya untuk Bome. Kalau misalkan dia balik ke ATH lamanya ya, risk reward rasionya bahkan 21, teman-teman. Tuh, ya gainnya itu masih sangat-sangat besar sekali untuk Bome untuk perbandingannya ya, untuk risk reward rasionya. Jadi balik lagi, ini bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan ya untuk teman-teman sekalian yang mungkin mau melihat meme coin yang masih murah itu mana. Salah satunya Bome ya, kebetulan dia udah hit target dan dia udah akumulasi di sini, berarti bisa adanya indikasi ini menjadi bottomingnya. Dia masih strong aja ya di atas low yang sempat saya sharingkan juga di sini, box putihnya persis di sini dia bertahan. Ya balik lagi, ini bisa menjadi area pertimbangan untuk teman-teman semua ya. Jadi palingan itu untuk pembahasan Bome ya, dan juga Ethereum. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali. Dan ya, sampai jumpa untuk next video. Salam profit.